Kemarin kita sampai kepada firman-Nya Allah, Qulillahumma dalam surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulk kaman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwa subhanahu kama yamlikus samawati wal ardh wa kama yumsikuhuma an tazula, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Fatir, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di fa innahu yamliku kulla juz'iyatin min juz'iyatil alam. Innahu Allah yamlikul basar fil ain wa yamlikus sam'a fil udhun kama yamlikul ain wal udhun wa yamlikus sihah fil jismis sahih. Artinya yang memiliki penglihatan adalah Allah. Sampai ini perangkat di dalam tubuh kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rambutnya, matanya, kupingnya dikasih. Tapi pada dasarnya penglihatan itu Allah yang perangkatnya. Udah perangkatnya dikasih, ada nggak orang yang matanya masih begini tapi nggak ngeliat? Ada nggak? Ada, aneh begitu. Ada remang-remang. Kalau ngeliat Mas Budi ini apa lo? Lu siapa lo? Nggak tahu. Lo kalau perempuan jelas aja gua lain, matanya lah lain, basirahnya dibuka sama Allah. Iya, enak aja lagi ngomong, enak aja ini mah. Gua nggak mau ngomong pahit. Kalau pengen banget ngomong pahit ini. Karena gue tahan-tahan gitu kan. Ya kan? Iya. Kalau pengen ngomong, pengen banget, gue ancam lo yang masuk PWRSI lo ya. Kayak gitu. Tapi gue tahan-tahanin aja ini. Ya, aduh. Ya. Innahu yamlikul basar. Allah yang memiliki penglihatan. Perangkatnya udah diciptakan, Allah berikan juga penglihatan. Kira-kira bakalan diambil nggak itu? Begitu juga telinga. Alatnya ada. Ada yang kuping kita kan masih utuh, tapi ada aja kan yang nggak denger. Ada. Karena apa? Karena Allah nggak kasih pendengaran. Perangkatnya jelas, sudah jelas ada. Apa mungkin ada yang rusak atau memang nggak dikasih sama sekali? Ada yang kayak gitu. Ada yang memang dari lahir. Ya, ada yang memang karena faktor kesehatan ada. Tapi pastinya yang memberikan semua itu adalah Allah. Termasuk kesehatan dalam tubuh kita. Yang ngasih Allah ya. Kalau Allah minta sewaktu-waktu, mau kata apa kita? Mau nuntut sama Allah? Enggak. Nah, dengan begini kita jadi paham. Oh iya, la haula wala quwwata illa billah. Ya memang semuanya kekuatan dari Allah yang kita nggak punya. Seketika Allah ambil tenaga kita, selesai kita. Dulu Bang Abab dulu yang cerita tempo lalu ya, lagi enak-enak duduk, tau-tau ser aja. Kan gitu kan? Siapa? Allah lah. Walaupun ada indikasi-indikasi, ya nggak apa-apa, ngotrek aja. Indikasi-indikasi, ya kan, dalam tubuh. Tapi pada dasarnya adalah Allah. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang sehat walafiat. Ya. Sakit doang dia absen. Kalau nggak sakit dia tetap duduk. Karena duduknya kita di majelis ini, ya kan, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu punya malaikat namanya sayyahin. Malaikat yang muter, yang nyariin orang-orang yang duduk di majelis. Dia catat apa yang dia minta, dari orang-orang yang duduk di dalam masjid taklim, dan apa yang dia minta perlindungan dari orang-orang yang duduk di dalam masjid taklim. Mereka nggak pernah melihat surga, kita udah pernah lihat surga. Saya pengen nggak masuk surga? Kalau dikasih tahu, lakanu asyaddan minha talaban. Pasti dia. Kita belum pernah nggak surga belum kan? Cuma pengen nggak?
Karena sudah Allah berikan gambaran, sedikit gambaran yang bisa dicerna oleh akal kita. Yang bisa ingat nih, yang bisa dicerna sama akal kita dan sadar akal manusia. Nggak ngelihat akal yang paling pintar, nggak ngelihat akal yang paling rendah pikirannya. Tapi bisa diterima semua. Itu kehebatan. Tapi kalau kita diperlihatkan benar bagaimana surga, pasti kita semuanya orang yang nggak pernah jauh, yang nggak pernah ya jauh. Begitupun juga sebaliknya. Kalau Allah perlihatkan bagaimana siksa api neraka, lakanu asaddu minha haraban. Pasti kita yang duluan kabur. Dan neraka siksanya diperlihatkan sama kita. Bagaimana? Maka kalau kita sudah mengerti innahu yamlikul basar fil ain wa yamliku sam'a fil udhun kama yamlikul ain wal udhun wa yamliku siha fil jismi sahih wa yamliku istimraral jahi inda dzawil jah. Allah juga yang memiliki apa? Keberlangsungan nih orang-orang yang sekarang sedang duduk di kursi-kursi kepemimpinan itu bukan kita doang yang milih kemarin. Ada campur tangan Allah di dalam. Dipertahankan atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu. Tapi bisa saja seketika Allah ambil kepemimpinan. Allah ambil kekuasaannya dengan berbagai macam cara wasilah untuk dia nggak bisa lagi menjadi seorang pemimpin. Repot bros, repot kalau udah Allah yang bermain. Ngeri kalau udah Allah yang bermain. Nggak bisa ngelak kita kalau Allah yang sudah campur tangan. Makanya kita yang merasa apapun, ya kan, dengan keterbatasan kita selaku manusia, maka semuanya pastikan serahkan kepada Allah. Semua kehidupan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sa'a subhanahu la azala dzalika kullahu wa mana'a istimrarah. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa sewaktu-waktu diambil, sewaktu-waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita selagi kita diberikan yang demikian tersebut adalah menunjukkan rasa syukur sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada kalimat iyyaka na'budu. Jadi ini kalimat sirrul dalam Quran, dalam suratul Fatihah, ya kan, yang paling rahasia adalah sebenarnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan 7 ayatnya tersebut, ya kan, masing-masing mempunyai keutamaan. Dan salah satu daripada ayat dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu menunjukkan sampai di mana perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa iyyaka na'budu wasilatun litahqiqi wa iyyaka nas. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan akhir dari pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ya bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya penekanan ketika kita sedang melafalkan ya kan ayat tersebut ya kan di dalam sholat. Berikan penekanan ya kan bahwasanya ya Allah, diri saya, ruku saya, i'tidal saya, sujud saya, tasahud saya, emang untuk membuktikan saya ini hamba dan engkau adalah Rabbku. Dan gak ada ya kan yang mampu memberikan pada aku kekuatan melainkan kekuatan dari, dan tidak ada satupun yang mampu memberikan perlindungan kepada aku melainkan perlindungan. Nah itu
Jadi makin hari ya dilafalkan, diulang lafal tersebut, ayat tersebut dalam surat Al-Fatihah, maka semakin mantap. Kalau udah semakin mantap, ya kan, tinggal Allah panggil, ya kan, kita semua insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.